Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Waalaikumsalam. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum sekali lagi. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan di jam karena lupa jamnya udah diganti. Jadi harusnya tadi 15.35 waktu Indonesia bagian barat. Kita tetap pakai jam yang lama. Jadi sekarang sudah beda jam 5 jam ya Ustadz ya. Alhamdulillah Ustadz masih sempat gabung Ustadz. Tadi bingung tadi Ustadz kemana gitu sebenarnya Ustadz ya. Baik, Alhamdulillah masih bisa ada kajian. Baik, kajian kali ini kita akan membahas mengenai istiqomah setelah Lebaran. Karena itu, saya sebelumnya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat halal bihalal, mohon maaf lahir batin. Semoga Ramadan kita kemarin membuat kita menjadi lebih istiqomah, membuat kita menjadi berubah, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semangat kita tetap bertambah, insya Allah. Baik, Ustadz, kita langsung aja, Ustadz, untuk kajiannya. Waktunya, Ustadz, saya diskon jadi 30 menit, Ustadz. Mangga, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus alhamdulillah kita pada hari ini, kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis virtual ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungannya kepada kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, momen kali ini adalah setelah kita Ramadan dan Idul Fitri. Tentunya walaupun momen ataupun kesempatan untuk senantiasa saling memaafkan itu tidak berbatas waktu, tetapi tentunya kita menggunakan momen kesempatan yang terbaik. Ya, ini memang tadi Teteh juga menyampaikan sekarang musimnya halal bihalal ya, halal bihalal intinya adalah kita saling memaafkan karena memang manusia ada kalanya salah dan khilaf, maka kita sama-sama saling memaafkan, mudah-mudahan beriringan dengan maghfirah ataupun kemaafan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya sekitar beberapa hari ke belakang kita melakukan puasa dan diakhiri dengan Idul Fitri, ya harapannya adalah Ramadan itu membentuk pribadi kita lebih baik lagi karena Ramadan adalah sebuah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, di mana harapannya adalah ketika kita terbiasa melakukan kebaikan, ya kebaikan apapun di bulan Ramadan, terkhusus mungkin puasa, kemudian sholat, sedekah, dan tilawah Al-Quran, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ya, harapannya adalah itu sebagai sebuah tempat di Ramadan madrasah, ya tempat penggemlengan kita, ataupun ada yang bilang seperti kawah candri buka, maka sisa bulan, 1 tahun ada 12 bulan, maka 11 bulan berikutnya adalah kita sudah terbiasa. Maka kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas dan nanti kita diskusikan terkait dengan bagaimana kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan, minimal yang kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan, karena kita rasakan semuanya begitu mudah ya di bulan Ramadan itu melakukan ketaatan dan kebaikan. Maka bagaimana kita tetap istiqomah ya setelah Ramadan ini, karena apa? Karena Ramadan itu memang telah berlalu. Akhiri kita kemarin dengan Idul Fitri, semua merasa bahagia dan di hari yang istimewa juga saling memaafkan. Tetapi
kita beribadah itu bukan karena ke Ramadannya, tetapi kita beribadah kepada pemilik Ramadan, pemilik kita semua, pemilik alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu, maka pemilik Ramadan yaitu Allah kekal selamanya. Maka disinggung dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 79, jadilah kamu pengabdi Allah, ya bukan pengabdi momentum Ramadan saja. Jadi pengabdi Allah. Walakin kunu rabbaniyin. Karena apa? Karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ya, kita diberikan kitab suci pedoman yaitu Al-Quran. Nah, kita mempelajarinya, kita mengamalkannya. Maka walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu pengabdi Allah, ya kapanpun dan dimanapun, karena kamu mengajarkan kitab Al-Quran dan kamu juga mempelajari, kita mengamalkannya. Inilah, maka Ramadan telah berlalu, tetapi bagaimana kita istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan setelah Ramadan itu, maka para ulama mendefinisikan, mengartikan istiqomah itu memang berbeda-beda definisinya. Tetapi muaranya satu adalah intinya karena Allah. Ya, istiqomah konsisten di suatu jalan dengan mengamalkan kewajiban-kewajiban dan tentunya meninggalkan larangan-larangan. Ketika sahabat-sahabat terdekat baginda Rasul ditanya terkait dengan istiqomah, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa engkau tidak menyekutukan Allah. Kemudian Umar bin Khattab juga mengatakan bahwa engkau beribadah ikhlas kepadanya. Begitupun Utsman bin Affan. Dan kemudian seorang ulama yang faqih di zamannya, yaitu Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa engkau beribadah dengan mencintai Allah dan menghamba kepadanya. Ya, jadi inti daripada istiqomah itu memang bagaimana teguh pendirian di dalam keimanan. Karena di beberapa ayat ataupun hadis itu disandingkan antara iman dengan istiqomah. Dengan kata lain, para ulama mengatakan bahwa iman itu kan sebuah keyakinan, ya, keyakinan yang menancap di dalam kolbu, di dalam hati. Kemudian istiqomah bisa terlihat dari amalan anggota badan. Ya, jadi ketika ada seorang sahabat Rasul bertanya kepada baginda Rasul, ya dikatakan bahwa namanya adalah Abu Amrah ataupun ada yang mengatakan Abu Amr, dia bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, ya sampaikanlah kepadaku sebuah ungkapan yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain engkau. Ya, dia mencukupkan pertanyaan itu dan kemudian Rasul mengatakan, bersabda dan disebutkan ini pendek sekali. Rasul bersabda kepada menjawab pertanyaan sahabat tersebut, dan oleh para ahli hadis disebutkan ini adalah kalimat yang pendek tetapi mencakup berbagai halnya. Ya, Rasul mengatakan kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Ya. Maka bagaimana iman dan istiqomah ini sebagai sebuah satu kesatuan, dan kita kemarin tentunya beribadah beramal soleh di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan sebelumnya juga dilandasi dengan keimanan kepada Allah, dan kemudian iman itu membuahkan istiqomah karena memang dilakukan dengan konsistensi dan berkelanjutan. Itulah di antara orang yang senantiasa ciri ikhlas kepada Allah yang melakukan dengan istiqomah. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka istiqomah itu kita melakukan amalan-amalan kebaikan terkhusus di bulan Syawal ini pasca Ramadan itu adalah tanda sebagai sebuah keberhasilan. Maka ketika kita mengevaluasi, merefleksi diri kita dan keluarga, juga bertanya, apakah saya lebih baik ataupun amalan saya diterima atau tidak? Nah, memang
ada beberapa ciri amalan yang diterima, di antaranya adalah yang berkelanjutan. Ya, yang berkelanjutan, maka istiqomah di dalam kebaikan itu merupakan tanda keberhasilan kita berbuat amal, kita beramal. Nah, sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, khudhu minal amali ma tutiqun. Ya, karena setiap kita Allah berikan memang kelebihan masing-masing. Maka setiap kita memang harus mempunyai amal unggulan, ya. Karena memang ya syukur kalau bisa seperti orang-orang soleh terdahulu, para sahabat pilihan, ya. Hebat qiyamul lailnya, jago sedekahnya, rajin sholatnya, kemudian juga puasanya getol gitu kan. Nah, kalau kita memang terbatas, ya minimal ada satu atau dua amal unggulan yang kita melakukan dengan penuh optimal, ya, ataupun dengan istiqomah. Ya, di antaranya amalan-amalan yang bisa kita lakukan itu yang kita lakukan kemarin di Ramadan dan bisa berlanjut. Ya, wahai manusia, kerjakanlah amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Khudu minal amali ma tutiqun. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan uh, bertakwa sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi setiap kita memang Allah berikan kemampuan yang bisa dimaksimalkan di dalam beramal. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Fa innallaha la yamal hatta tamal. Kita memang yang bosan. Ada kalanya lemes. Kemarin puasa sebulan, mungkin di antara kita ada yang pengen cepat-cepat berbuka ataupun Idul Fitri gitu kan. Nah, dan mungkin juga ada di antara kita yang masih rindu memang dengan Ramadan. Ya, rindu akan hal-hal kebaikan-kebaikan karena memang begitu mudah ya kita melakukan kebaikan-kebaikan di Ramadan itu. Wa inna habal amal ila Allahi ma damma wa in qalla. Ya, jadi sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah, maka tadi kata Ibnu Taimiyah bahwa istiqomah itu adalah uh, al-mahabbah wal ubudiyah. Ya, bagaimana kita cinta kepada Allah di dalam beribadah, ya, dengan penuh konsistensi, itu kata Ibnu Taimiyah. Nah, dan sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit, wa in qalla. Nah, ketika kemarin kita sholat tarawih, ya memang sholat tarawih di Ramadan, ya, adanya selain Ramadan, mungkin bisa kita sholat tahajud. Kalau kemarin bisa melakukan di Ramadan 11 rakaat, ya minimal 2 tambah witir, 1 atau 3 jadi 3 atau jadi 5. Ya, jadi ada yang dilakukan, jangan sampai tidak. Ya, begitupun sholat duha mungkin minimal 2 rakaat. Begitupun dengan ngaji Al-Quran. Nah, kalau ibu-ibu teteh-teteh kan rajin, ya, setiap minggu juga terdisiplinkan dengan adanya kajian, alhamdulillah. Ya, minimal 1 hari, kalau kemarin terbiasa di Ramadan 1 juz, ya setidaknya minimal mungkin 1 halaman atau 1 lembar, ya, atau lebih dari itu. Minimal ada yang dilakukan. Begitupun dengan sedekah, dengan yang lain, amalan-amalan yang lainnya, gitu kan. Ya, jadi wa in qalla, walaupun sedikit. Ya, jadi setiap kita tentunya bisa menghitung kemampuan kemampuan kita disesuaikan dengan aktivitas keseharian. Ya. Jadi istiqomah itu merupakan tanda keberhasilan. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian balasan ganjaran bagi orang yang istiqomah itu adalah sebagaimana dalam Al-Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih, dan bergembiralah dengan surga, dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Nah, ayat selanjutnya adalah nahnu awliya'ukum fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi bagaimana orang yang senantiasa istiqomah, Allah berikan balasan, Allah berikan ganjaran bahwa akan mendapatkan ketenangan dan tidak bersedih. Ya. Jadi janganlah takut dan janganlah merasa sedih. Takut itu kan akan masa depan. Kalau bersedih atas masa lalu. Jadi orang-orang yang beriman kemudian istiqomah, ya, dibisiki oleh malaikat dan para ulama menyebutkan bahwa ketenangan ataupun tidak takut dan tidak bersedih ini di dunia dan di akhirat. Terlebih di akhirat. Ya, jadi orang yang senantiasa istiqomah di dalam beramal itu dilandasi dengan keimanan. Ya, dikatakan oleh malaikat janganlah kamu takut. Allah takhafu. Takut akan bagaimana perjalanan-perjalanan setelah dunia juga ataupun selama di dunia. Ya kan banyak kekhawatiran-kekhawatiran di dunia juga, apalagi nanti di akhirat. Ya, di akhirat itu satu harinya akan sama dengan 1.000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya, begitu lama penantian di akhirat. Ya, ada mizan, ada timbangan, ada hisab, ada perhitungan, kemudian melewati sirat, dan itulah bagaimana perjalanan di akhirat. Dan orang-orang yang istiqomah itu, ya, mereka tidak akan merasa takut akan nanti di dunia dan juga di akhirat, lebih di akhirat. Ya, karena memang melakukan amalan dengan istiqomah. Ya, tidak takut nanti akan kejadian-kejadian ataupun akan proses-proses di akhirat. Ya. Kemudian alla takhafu wa la tahzanu, dan juga tidak merasa sedih. Ya. Memang secara di dunia ketika saudara kita keluarga meninggal itu kan bersedih. Nah, orang-orang yang istiqomah itu tidak akan merasa kesedihan karena dia melakukan amal dengan istiqomah. Kemudian ketika pulang kembali kepada Allah memang dengan siap dan dengan membawa bekal yang cukup itu kan. Sebagaimana seperti diseru di dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu kan. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannah. Inilah bagaimana balasan ganjaran bagi orang yang senantiasa istiqomah. Ya, Allah melalui malaikatnya dibisiki bahwa jangan sampai takut dan jangan bersedih. Dan puncaknya adalah bergembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Ya, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Inilah bagaimana balasan keistimewaan pahala yang diberikan kepada orang istiqomah. Maka dengan ayat-ayat ini mudah-mudahan menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk senantiasa beramal, terlebih di pasca Ramadan ini, ya. Walaupun secara bahasa Syawal itu adalah al-irtifa, naik, ya. Ya, setidaknya minimal yang kemarin kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu sama, syukur kalau sampai lebih gitu kan. Minimal bisa mempertahankan yang kemarin. Ya, istiqomah konsisten di dalam kebaikan. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di antara tanda kebaikan yang kita lakukan adalah kita senantiasa melakukan kebaikan setelahnya. Ya, min sawabil hasana al hasan tu ba'daha. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di Ramadan kemarin dipertahankan sehingga ini akan menjadi tanda kebaikan kita setelahnya, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Nah, disinggung di dalam Al-Quran surat An-Nahl,
Ya, jangan seperti seseorang, ya. Di sini diibaratkan memang seorang perempuan karena memang perempuan lebih dekat mungkin dengan memintal benang gitu kan. Ya, aktivitas perempuan walaupun banyak juga penjahit kan juga laki-laki gitu. Nah, tetapi ini sebagai sebuah permisalan, perumpamaan. Wala takunu kallati naqadas ghazlaha min ba'di quwwah ankasan. Janganlah seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ya, ataupun menganyam gitu kan. Ya, menganyam, memintal. Jadi sudah rapi, ya, dibuat kemudian dibuka kembali. Ya, jadi kemarin terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan sampai optimal di Ramadan, ya. Ini yang perlu dipertahankan. Maka ya inilah kekuatan istiqomah. Amalan-amalan yang terbiasa, kebaikan yang dilakukan di Ramadan kita pertahankan sehingga tidak menjadi rugi ataupun seperti yang disinggung dalam surat An-Nahl ini. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita tentunya menjaga konsistensi di dalam ibadah. Banyak caranya. Setidaknya tetap memperbanyak amalan kebaikan. Amalan kebaikan apapun tetap dilakukan. Ya, kan kita sering mendengar ada berpenghasilan tetap, gitu kan? Ya, biasanya ketika ada orang yang sudah berpenghasilan tetap, dia lebih nyaman, ya, lebih nyaman. Dan ketika kita mendengar ada orang yang sudah bekerja dan berpenghasilan tetap, itu stabil secara ekonomi. Ya. Tetapi ketika dibalik, ya, tetap berpenghasilan. Ya. Jadi ada berpenghasilan tetap, ada tetap berpenghasilan. Ya, sampai dikatakan nggak apa-apa tidak punya penghasilan tetap, yang penting tetap berpenghasilan. Begitupun di dalam amalan. Ya. Jadi tetap memperbanyak amalan kebaikan. Ya, kondisi apapun bagaimanapun, memang di dalam Al-Quran disinggung berbagai kondisi bagaimana kita berbuat kebaikan. Berinfak juga sama. Yunfiquna fisarra wadzarra, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya, begitupun amalan-amalan yang lainnya. Dalam kondisi yang dingin, ya, ketika kita bisa menyempurnakan wudhu, kemudian sholat, ya, maka nilai pahalanya lebih banyak karena ada tantangan. Ya, maka di antara menjaga konsistensi di dalam ibadah, tetap memperbanyak amalan kebaikan. Amalan apapun dilakukan. Ya. Karena memang ketika beramal itu nanti ada bisikan-bisikan. Ya, ada bisikan-bisikan. Ngapain dikerjakan? Ataupun kalau sudah dikerjakan, nanti ada setan yang membisiki bahwa supaya dilakukan dengan banyak, ya, nanti terjerumus kepada ingin dilihat atau didengar oleh orang lain, ya kan? Eh, Tetapi intinya adalah bagaimana tetap beramal, kondisi apapun. Walaupun mungkin ada gangguan ria ataupun sum'ah, ya, dari bisikan setan, tetap saja beramal. Nanti lama-lama juga setannya yang kalah. Itu. Tetap memperbanyak amal kebaikan. Kemudian terus menjaga disiplin dalam ibadah. Ya, kuncinya memang konsistensi itu disiplin. Ya, kita lakukan dengan penuh kedisiplinan karena memang ibadah itu semuanya mengajarkan disiplin kepada kita, gitu kan. Puasa kemarin yang kita lakukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ada sahur, ada berbuka, sholat juga sudah ada waktunya, ya. Begitupun yang lainnya, ya, ibadah haji di dalam keseharian amalan-amalan itu adalah mengajarkan kita disiplin. Maka bagaimana terus menjaga disiplin dalam ibadah? Dalam artian orang yang terbiasa disiplin itu mudah ibadahnya, dan orang yang ibadahnya baik itu dia akan mudah disiplin. Jadi ada satu kesatuan.
Ya. Jadi ibadah mengajarkan kita disiplin, ibadah apapun. Kemudian orang yang terbiasa disiplin itu mudah untuk ibadah karena memang ada satu kesatuan. Maka ketika kita sulit disiplin, ibadahnya yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi terus menjaga disiplin di dalam ibadah. Kalau perlu membuat jadwal, ya jadwal harian kita. Karena memang kalau pun sudah dijadwalkan ada kalanya tidak sesuai jadwal. Ya, setidaknya kalau sudah tercatat ada jadwalnya kan kita mungkin ingat, apalagi sekarang mudah kan. Jadwal dibuat di handphone, kemudian ada tandanya, ada alarmnya, ya, memudahkan kita berkomitmen untuk menjaga amalan kebaikan. Dan yang terakhir, bergaul bersama sesama muslim-muslimah yang dapat memberikan dukungan. Ya, ada komunitas itu untuk kebaikan itu membantu kita, ataupun mungkin keluarga juga saling mengingatkan. Ya, jadi bergaul punya teman itu yang saling mengingatkan di dalam kebaikan itu perlu sekali, komunitas sekali. Ya, komunitas begitu perlu untuk sama-sama di dalam kebaikan. Ya. Kemudian amalan istiqomah yang bisa kita lakukan kemarin Ramadan itu sholat, ya, puasa, membaca Al-Quran, infak sedekah dan ibadah ibadah yang lainnya memang banyak, tetapi setidaknya amalan-amalan ini adalah yang banyak kemarin dilakukan, kemudian berkaitan dengan satu dengan yang lainnya, ya. Dan semuanya memang ibadah itu ada yang wajib juga ada yang sunnah, ya. Setidaknya minimal yang wajibnya yang harus menjadi lebih diperhatikan. Sholat, ya kan ada yang wajib ada yang sunnah. Juga puasa kita bisa sempurnakan di bulan Syawal, masih ada waktu. Kemudian juga membaca Al-Quran dan infak sedekah. Dan terakhir jamaah sekalian, teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, menguatkan pribadi spiritual kita, karena memang Ramadan itu adalah bulan spiritual, ya. Maka kita harus tadi di bagian terakhir harus ada komunitas, intinya supaya kita bersinergi, dan ketika sudah bersinergi nanti ada energi biasanya gitu kan. Nah, maka mudah-mudahan komunitas MPP ini ataupun komunitas pengajian yang lainnya itu senantiasa bersinergi dan melahirkan energi untuk berbuat kebaikan, melahirkan energi untuk istiqomah. Ya, di antara energi spiritual itu bisa kita tanamkan dengan doa. Ya, doa agar kita istiqomah dalam kebaikan. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini senantiasa kita baca dan terus didawamkan sehingga Allah betul-betul menguatkan kita. Ataupun doa lain yang biasa kita baca, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan kolbu hati, sabit kolbi ala dini, tetapkanlah, ya, konsistensikanlah, ya, kolbu ini, ya, diri ini untuk senantiasa berbuat kebaikan, ya. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu, berterima kasih kepadamu, dan wa husni ibadatika, memperbaiki ibadahku. Karena kita memang berikrar di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah karena Allah. Dan terakhir, doa di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 8 yang teteh-teteh ibu-ibu juga senantiasa baca dan sudah hafal. Ya, ini bagaimana meminta kekuatan kepada Allah di dalam kebaikan istiqomah. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Jangan Engkau rapuhkan ya Allah setelah kami kuat kemarin di Ramadan berbuat amal kebaikan-kebaikan. Jadi doa ini adalah minta kekuatan kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya. Jangan Engkau jadikan kalbu kami, hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk. Ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan anugerahkanlah kepada kami min ladunka rahmah, rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah yang maha pemberi.
Jadi banyak doa, ya minimal doa-doa ini bisa kita panjatkan kepada Allah dengan istiqomah juga berdoanya, karena memang kita tidak tahu doa yang mana yang dipanjatkan di waktu yang mana yang Allah kabulkan. Maka semakin banyak berdoa, semakin banyak peluang untuk dikabulkannya doa. Jangan sampai saya sudah mengatakan saya sudah berdoa, tapi tidak diijabah, akhirnya berputus tidak berdoa, maka tidak banyak kesempatan yang dikabulkan. Ya. Di antara sebab diistijabahnya doa adalah bagaimana kita sungguh-sungguh, kemudian terus berharap hanya kepada Allah SWT. Sekian dan demikian teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih hatur nuhun semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam berbuat kebaikan sehingga kita memasuki Syawal ini menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan kemenangan dan kembali kepada kebaikan sebagaimana doanya minal aizin wal faizin, kembali kepada ke fitrah sucian dan kemudian mendapatkan kemenangan karena kita terbiasa berbuat amal kebaikan di Ramadan dan insya Allah berlanjut sampai pasca Ramadan. Sekian dan demikian. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Sementara ditutup dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ustadz, terima kasih ya Ustadz ya. Walaupun waktunya mepet, tapi pas lah. Mungkin untuk tanya jawab kita yang agak sedikit tidak bisa terlalu lama ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, mangga bisa langsung atau via chat. Ustadz, sambil menunggu saya ingin bertanya Ustadz. Ini mengenai puasa Syawal, Ustadz mungkin pernah dikaji ya, dibahas ya Ustadz. Tapi saya penasarannya gini Ustadz. Eh, Misalnya nih Ustadz ya, Syawal itu kan harusnya 6 hari ya Ustadz. Seandainya kita tidak sempat sampai melakukannya 6 hari, gimana ya Ustadz ya? Menurut Ustadz gitu, karena jujur Ustadz bulan ini saya banyak banget Ustadz kegiatan dan banyak banget kerjaan gitu. Jadi yang mungkin membuat saya buat Syawal ini, saya baru Syawal baru 1 hari Ustadz Syawal gitu. Besok udah ada acara lagi gitu. Gimana ya Ustadz menurut Ustadz gitu? Kita kan pengennya yang tetap dapatin ya Ustadz ya. Bisa sampai 6 hari. Mangga Ustadz. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan puasa Syawal, ya, memang amalan-amalan kebaikan yang dilakukan itu ada yang disebutkan khusus secara waktu ataupun jumlahnya. Kemudian juga ada yang sifatnya umum. Nah, kalau terkait dengan puasa di bulan Syawal ini, memang di dalam keterangan hadisnya disebutkan siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya, sittata min Syawal, jadi 6 hari di bulan Syawal, dan dulu pernah kita diskusikan 6 hari ini bisa berturut-turut ya, berarti kalau berturut-turut di tanggal 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7 ya, berarti tanggal 8-nya lebaran lagi. Bisa juga yang penting bulan Syawal itu secara waktu. Memang ketika membaca sesuai dengan redaksi hadis keterangan ini adalah 6 hari di bulan Syawal. Berarti kan sudah ada jumlahnya gitu kan 6 ya. Jadi 6 itu bisa berturut-turut, bisa disulang-seling. Yang penting selama bulan Syawal itu gitu kan. Nah, ketika apa? Ketika tidak bisa 6 hari karena dengan berbagai aktivitas, ya nanti masuknya ketika puasanya kalau sulang-seling itu di hari Kamis dan Senin ataupun Senin dan Kamis, berarti nanti dapat pahala kebaikan puasa sunnah juga, puasa sunnah Senin Kamis gitu kan. Ya, jadi ketika sesuai dengan redaksi hadisnya memang puasa 6 hari di bulan Syawal gitu kan. 6 hari jadi bisa berturut-turut dan juga bisa yang penting selama bulan Syawal. Saya kira mungkin terkait dengan hitungan itu ya ada banyak
ataupun ya ada hikmahnya ataupun eh, dari bulan Syawal itu. Ya, kenapa 6? Ya, memang terkait dengan angka itu semuanya misteri kan angka itu. Ya, walaupun semua angka itu kan baik sebenarnya kan, karena ada angka itu walaupun ada ilmuwan yang penemu itu kan penemu angka itu kan. Tapi sebenarnya semuanya kan dari Allah itu kan. Ya, kalau melihat kepada banyak hikmahnya ya saya kira terkait dengan 6 itu ya. Di antaranya yang ingat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ataupun yang lainnya itu kan langit dan bumi dan yang lainnya dalam visit tati ayam dalam 6 hari ataupun 6 masa ya. Eh, jadi terkait dengan angka itu memang di dalam keterangannya memang sudah ditentukan 6 hari di bulan Syawal. Ya, jadi bisa berturut-turut, bisa bisa terpisah. Kalau di antara kita mungkin sempatnya 3 hari, ya alhamdulillah 3 hari. Daripada tidak sama sekali, gitu kan. Ya, jadi daripada tidak sama sekali, tetapi memang secara perhitungannya 6 hari itu kan. Siapa yang 6 hari puasa di bulan Syawal, memang pahalanya adalah kasaumi dahri, seperti dia berpuasa selamanya. Dalam artian pahalanya begitu banyak gitu kan. Tetapi pahala ini tidak tidak menggugurkan kewajiban puasa kita di bulan Ramadan tentunya itu kan karena posisinya adalah sunnah. Gitu. Demikian teh yang kami ketahui dan bisa ditanggapi. Mangga. Baik, Ustadz Atul Nuhun. Mudah-mudahan saya bisa seperti biasa 6 hari ya Ustadz ya. Aduh, mudah-mudahan Ya, kekejar ini. Baik, baik, Alhamdulillah. Nuhun pisan Ustadz. Dari Bu Idar nih sekarang sudah melambaikan tangan. Mangga Bu Idar. Bu Idar. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dini dan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan hubungan antara puasa Syawal dengan puasa Ayyamul Bid di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini kan sudah berarti kita seperti puasa sepanjang tahun. Dan juga untuk puasa Ayyamul Bid 3 hari juga seperti kita puasa 1 tahun. Jadi apakah kita boleh memilih misalnya cuman Ayyamul Bid saja atau puasa 6 hari saja, Ustaz? Berarti kan kita 2 kali dalam 1 tahun, seperti puasa 1 tahun, Ustaz. Gitu, Ustaz. Makasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Idar atas pertanyaannya. Ya, memang terkait dengan pahala ganjaran dari Allah, bagaimana kita memang terus dimotivasi ya agar kita melakukan kebaikan-kebaikan karena memang ajaran agama kita adalah begitupun di dalam Al-Qur'an ya dan Kanjeng Nabi juga memberikan kepada kita adalah dua hal, basyiron wa nadziron, kabar gembira dan peringatan. Nah, memang terkait dengan keterangan-keterangan kita berbuat amalan kebaikan itu supaya kita termotivasi itu memang diberikan kabar gembira. Jadi antaranya adalah puasa ini itu kan. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, sering disebut nyawalan gitu kan. Kemudian ataupun puasa Ayyamul Bid, ya puasa putih bahasa kitanya di tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Komariah ya ataupun bulan Hijriyah. Nah, amalan sunnah ini memang ada yang berpendapat keuntungan bagi kita ketika kita bisa melakukan amalan kebaikan ya terkhusus sunnah kan sama-sama sunnah puasa ayamul bid juga sunnah puasa syawal juga sunnah ya ketika yang ini pahalanya walaupun nanti pada akhirnya adalah pahala yang memberikan adalah Allah karena memang dalam artian kita kan beribadah karena Allah dan Allah nanti yang memberikan eh,
walaupun keterangannya memang seperti puasa 1 tahun, ya Allah mengetahui atas kualitas puasa kita. Bisa jadi Allah memberikan full pahala 1 tahun. Bisa jadi Allah memberikan pahalanya setengah tahun gitu kan. Bisa jadi 8 bulan, wallahu alam gitu kan. Yang penting bagi kita adalah terus kita berbuat kebaikan karena Allah. Nah, terkait dengan puasa Syawal dan bertepatan dengan Ayyamul Bid, ya. Kalau menurut perhitungan gitu kan, menurut perhitungan Ayyamul Bid ada keistimewaan, juga puasa Syawal juga ada keistimewaan. Keistimewaan berarti mendapat ketika dilakukan dengan berbarengan, ya kan, sunnah dengan sunnah itu bisa bisa berbarengan, ya. Ya, nanti ketika melihat perhitungan itu jadi double itunya pahalanya. Dan sekali lagi itu Allah yang memang memberikan eh, pahalanya. Tetapi ketika melihat berbagai keterangan, ketika dilakukan sunnah dengan sunnah, sama dengan sholat sunnah juga. Ketika kita sholat sunat di masjid, gitu kan, bisa double niat, gitu kan. Sholat sunat tahiyat al masjid dengan sholat sunat qobliyah, ya qobliyah sebelum kita itu ya, sudah 2 tuh kan. Mungkin juga ada yang dengan sholat sunat setelah wudhu gitu kan. Ya, jadi yang kami tahu memang ketika ibadah sunat, kalau posisinya sama-sama sunat, kita bisa meraup banyak pahala ketika ketika dilakukan dalam waktu yang sama. Ya seperti tadi. Ya, mungkin belum kalau tanggal 2 sampai tanggal 7 kan belum pertengahan. Kalau di antara kita ada yang melakukan puasa Syawalnya itu bertepatan berbarengan dengan Ayyamul Bid, ya kalau menurut perhitungan ya memang dapat 2 kebaikan ataupun dapat bonusnya 2, ya. Dan itu di dalam melaksanakan amalan sunnah, ya silahkan dalam niat saja bisa bisa double niat gitu kan, ya double niat seperti tadi sholat sunnah juga, ya. Jadi di waktu yang sama kemudian melakukan, karena ya amal itu kan di sisi lain sesuai dengan niatnya, dan di sisi lain ya sesuai dengan ketentuan yang ada, ya. Jadi demikian yang kami ketahui terkait dengan puasa sunnah, ya. Puasa sunnah semuanya memiliki faedah ganjaran, dan ketika dilakukan berbarengan berarti ya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Demikian Ibu dan mengatur nuhun. Alhamdulillah. Gimana Bu Ida? Sepertinya Bu Idar ada sedikit masalah, tapi Bu Idar sudah cukup jelas? Sudah jelas insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Kok malah saya nutup mic saya ya? Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz datang dari Teh Neti ya. Ini Teh siapa ya? Coba baik. Di sini tulisannya beda soalnya. Iya benar dari Teh Neti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, apakah fidyah bisa dibayarkan selain bulan Ramadan? Dan memberikannya, apakah bisa diberikan kepada ibu duafa? Tapi beliau sendiri tidak mampu lagi berpuasa karena ibu yang mau fidyah ini kebetulan ada yang mau dibayarkan fidyahnya selama yang terlewatkan dulu-dulu juga dengan kondisi ekonominya yang kebetulan bervariasi. Cukup jelas, Ustaz? Iya, fidyah ya Teh, terkait dengan Fidyah. fidyah. Iya, baik. Tadi mohon maaf yang ibunya maksudnya gimana? Eh, Teh Neti nggak bisa langsung ya? Ya baik, saya Sebentar. coba Ya, saya tanggapi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya mangga, mangga. Bapak Ustadz, Teh Dini, maaf saya mau ngulang pertanyaan. Jadi ibu yang mau fidyah ini kan ekonominya bervariasi, tapi karena beliau kan sering sakit, terus memfidyahkannya kepada ibu yang sekarang ini tidak bisa berpuasa lagi, ibu duafa yang miskin yang memang bisa menerima fidyah.
Tapi karena beliau juga pingin memberikan fidyah yang mungkin dia lupa, yang belum dikasihkan. Jadi eh, beliau ini tidak menghitung, jadi pingin mengasihkan aja dengan niat fidyah gitu, yang dulu-dulu terlewatkan gitu loh. Jadi gimana tuh Pak? Selain Ramadan ya, memberikannya gitu loh maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak Oh, Pak Iya, ngerti, baik. Pak ngerti. Ustadz? Jadi Iya. utang-utang yang sebelum mungkin ya, kita kan Ya, kadang-kadang ya. hilaf ya, Jadi dia Ustadz tidak ya. dihitung Mm-mm, pas lagi mm-mm. ada rezeki dia bayar gitu loh di luar Ramadan gitu loh. Gitu. Niat. Nah, Karena gimana nih? niatnya Bagus aja juga nih. niatnya Iya, gitu iya, loh. bagus juga nih Ustadz. Karena kita kan sering hilaf ya kadang-kadang kan. Ya, gitu yang hilapnya gitu. Assalamualaikum. Terima kasih. Salah. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan vidya, ya memang ketika Ramadan, yaitu bagusnya yang utama, ya, karena setiap amalan kan ada waktunya, ya, terutama juga yang wajib. Bagusnya memang ketika hari ini puasa Ramadan, contohnya kemudian tidak bisa ditunaikan, ya, dan karena sakit dan diperbolehkan untuk fidyah sesuai dengan ketentuan, maka bayar puasa fidyah dengan fidyah untuk hari ini. Jadi yang puasa hari ini langsung dibayar. Itu kalau ada bahasa lainnya kan kontan gitu kan. Dalam nikah pun kan gitu ya Teh. Terima saya nikahnya kan akhirnya dibayar tunai gitu kan. Nah, gimana kalau nikah dihutang? Ya bisa juga gitu kan. Nah, begitupun dengan fidyah gitu kan dan yang lainnya gitu kan. Jadi maka ada yang disebut dengan kodok itu kan, kodok membayar yang terlewat. Ya, jadi utamanya memang ketika bayar fidyah itu sesuai dengan kalau puasa harinya ya. Kalau hari ini tidak puasa langsung bayar fidyah. Itu kalau ada. Tapi kalau tidak ada berarti nanti nunggu ada gitu kan. Ya, kalau sudah ada baru dibayar. Yang penting untuk kita adalah karena yang namanya hutang ya, namanya utang itu intinya harus dibayar. Baik hutang kepada sesama manusia, terlebih hutang kepada Allah. Maka bagusnya memang ibu-ibu juga kan kalau yang masih normal kan mungkin terbiasa setiap bulan ada itu ya, ada harus bayar hutang gitu kan, puasanya itu kan. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Maka kan ada itu ya, ada kalender biasanya. Nah, ada kalender, saya melihat istri saya biasanya tuh kalender jadi coret-coret gitu, ternyata nulis hutangnya tapi nggak apa-apa lah gitu kan, karena memang harus ditulis gitu. Karena ada kalanya lupa gitu kan, jadi di kalender ditulis jadi hutangnya berapa. Nah, kalau memang sudah lupa, yang namanya juga lupa kan tidak ingat gitu, yang sudah berlalu. Eh, kita kan setiap kita selupa-lupanya kita pasti ada yang yakinnya gitu kan, ya ada yang yakinnya, jadi yang mendekati kepada keyakinan gitu kan. Kalau tahun kemarin ataupun puasa kemarin hutangnya berat, tidak ada tulisannya karena lupa tidak tulis ya, tapi setidaknya saya kira ada itu ya, ada mungkin ada yang mendekati 6 atau 7, 6 atau 8, ya udah diambil yang itunya yang lebih banyaknya. Sama dengan sholat itu kan, makanya sholat kan ada sujud sahwi itu kan, yang lupa itu kan, karena lupa itu kan, ya begitulah kita dalam apapun memang ada kalanya lupa gitu kan ya. Kenapa ada sujud sahwi, sujud karena lupa? Ya, Rasul itu bukan berarti malaweng, ya. Rasul itu khusus sholatnya. Tapi di sisi lain mengajarkan kepada kita kalau umatnya lupa, ya nanti ada caranya gitu kan. Itu dalam sholat. Ya, jadi Rasul itu bukan bukan berarti Rasul pelupa ataupun tidak khusus, tidak. Jadi ada sisi lainnya mengajarkan kepada kita umatnya yang memang ada kalanya lupa gitu kan. Ya begitupun dalam kodok ya, dalam fidyah. Ya, jadi utamanya adalah setiap selesai langsung dibayar. Tapi kalau tidak ada, ya namanya juga tidak ada. Sama hanya dengan eh, zakat itu kan ada yang memberi ataupun ada muzaki, ada mustahik. Kalau memang tidak tidak menjadi muzaki ya jadi mustahik. Jangan sampai dipaksakan, tidak punya ini harus, karena ada kondisi ya di beberapa daerah gitu kan. Jadi memang dia sebenarnya tidak punya, tapi sama pengurusnya katanya dipaksa untuk zakat. Nah, kalau tidak punya kan jadi mustahik gitu kan, bukan jadi muzaki. Nah, maka ketika apa? Ketika
lupa, ya itu diambil yang lebih banyaknya supaya tercover lah gitu kan. Ya, tapi saya kira di setiap yang lupa mungkin ada apa ya? Setiap kita kan ada prasangka gitu kan, ataupun ada keyakinan gitu kan. Jadi ada prasangka dan keyakinan. Jadi ada hal itu kalau ya tadi seperti 7, 8, 9 ya udah diambil yang itunya biar tercover gitu kan. Ya bagusnya memang ditulis, tapi kalau tidak ditulisan ataupun ya lupa namanya juga lupa eh, bisa dibayar jadi kayak kodok gitu kan. Kalau kodok yang membayar yang terlewat ya, jadi silahkan dibayar kalau sudah mampu, sudah ada ya. Kalau kalau tidak mampu berarti kan jadi gugur itu kewajiban ya, gugur kewajiban. Tapi kalau kalau iya kan Allah ini memberikan apa kewajiban kepada kepada yang mampu ya. Jadi kalau belum mampu ya tunggu mampu berarti itu kan. Jadi begitulah di dalam ketentuannya. Jadi sesuai dengan yang lupanya, kemudian dihitung, kemudian dibayar, dan diambil yang lebih banyaknya supaya supaya cover dan dibayar sesuai ketika kita sudah mampu gitu kan. Jadi kuncinya adalah mampu dan setiap kita mungkin ya mampunya kan berbeda-beda. Ada yang langsung, ada yang sudah berapa hari, berapa minggu. Ya, ala kulihal mudah-mudahan semuanya Allah memberikan kemudahan kita untuk beribadah ataupun untuk melunasi hutang-hutang yang ada itu kan. Demikian mengatur. Maaf, ya, ada sedikit tambahan. Yang Ya. tadi itu pertanyaannya tuh apakah diberikannya tuh misalkan ke beberapa yang berhak menerimanya, tapi salah satunya ibu duafa yang sangat miskin itu tidak mampu lagi berpuasa untuk menerima fidyah. Apakah memberikan fidyah itu harus orang yang bisa berpuasa atau bagaimana? Gitu loh. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi maaf, jadi ibu yang mau membayar fidyah itu dia tidak tidak mampu atau gimana? Jadi ibu itu membayarkan fidyah ke beberapa keluarga yang berhak menerimanya, tapi salah satu dari ibu yang menerima fidyah itu beliau sendiri tidak mampu berpuasa gitu loh. Apakah gimana ini gitu loh? Oh iya. Jadi di sisi lain dia harus membayar fidyah ya, dan di sisi lain juga tidak mampu berpuasa ya karena memang tidak jadi fidyah itu dibayarkan ketika dalam berpuasa ya karena ada kebolehan ya. Jadi ada rukhsah, ada keringanan ketika tidak berpuasa ya. Kalau sudah sakit ataupun tidak ada harapan sembuh lagi, ya boleh membayar dengan fidyah ya. Dan betul tadi fidyahnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan itu kan. Kalau di antara yang membayar fidyah itu memang dia juga membutuhkan, ya berarti seperti eh, silang gitu kan. Ya. Jadi di sisi lain tertunaikan kewajibannya dan di sisi lain menerima eh, bayaran ataupun ya fidyah yang diberikan dari orang lain. Maksudnya gitu atau bagaimana? Ya, jadi tidak apa-apa ya memberikan ke salah satu misalkan beliau itu berhak menerima tapi beliau sendiri tidak berpuasa gitu. Jadi tidak apa-apa memberikan kepada beliau ya karena beliau itu sudah sangat duafa dan fakir miskin gitu. Jadi beliau sendiri tidak berpuasa tapi menerima fidyah. Itu tidak apa-apa gitu ya. Iya, karena Teh memang Neti, Teh Neti yang tidak Ya. bisa berpuasanya karena kesehatan gitu, karena memang Iya, secara kesehatan, fisik kesehatan, tidak mampu. kesehatan. Iya, Oh, kesehatan yang menerimanya juga sudah sepuh, kesehatan juga, tapi menerima fidyah gitu loh. Apakah berhak nggak menerima fidyah yang duafa ini, yang fakir miskin duafa ini gitu loh? ada Ngerti? kewajiban nggak sih Ustadz buat orang yang misalkan sudah Yang lemah menerima, yang fisiknya, menerimanya, yang miskin menerima. pula, fakir Walah, miskin gitu Ustadz. Ada kewajiban nggak sih buat dia untuk berpuasa? Karena kan dia sendiri menerima fidyah ya, iya menerima betul. ya dari orang istilahnya kayak Nah, sodakoh sementara, gitu ya. walah. Nah, Uh, gimana Ustadz? iya.
Jadi kewajiban yang dilakukan itu, ya, sebelum fidyah itu kan harus berpuasa, ya. Kalau tidak berpuasa dibayar dengan fidyah. Ya, jadi kewajiban-kewajiban itu semuanya adalah ada pilihan, ya, ada pilihan. Kalau memang sampai ada pilihan itu, berarti itu menggambarkan bagaimana kondisi, ya, bagaimana kondisinya. Kalau sanggup puasa, kalau tidak sanggup ketika tadi dalam kondisi sakit, ya, dan tidak ada harapan untuk sembuh, kemudian bisa dibayar dengan fidyah. Kalau memang tidak bisa juga bayar fidyah, ya berarti kemampuannya tidak ada. Ketika apa? Ketika tidak sesuai dengan kemampuan dalam artian kondisinya seperti itu, gitu kan. Jadi Allah itu memberikan kewajiban kepada yang mampu. Ya, jadi ketika dia kondisinya seperti itu, ya sudah tidak mampu berpuasa, Oke. kemudian Jadi juga gugur ya dia itu juga, kewajibannya. iya, jadi ya gugur kewajibannya dalam artian karena memang kondisinya gitu kan, ya karena memang kondisinya. Jadi kalau mampu dia puasa, kalau tidak mampu bayar fidyah, tidak juga mampu bayar fidyah, ya udah mampunya seperti apa? Sudah tidak sanggup berpuasa, kemudian tidak punya apa-apa, ya banyak berzikir kepada Allah. Ya, Tapi jadi berhak menerima fidyah ya Pak ya? Berhak menerima fidyah beliau. iya berhak menerima karena kalau Oke. kondisinya tadi kan duafa Iya, gitu kan, kondisinya dua kan fakir iya. miskin. Hmm. Iya, itu Terima kasih. kondisinya itu. Iya, Terima kasih Pak Ustadz. Hatur nuhun. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Teh Dini. Waalaikumsalam. Sama Teh Neti. Pak Ustadz, ada hubungan dengan bayar hutang menghutang nih Pak Ustadz. Saya ingin bertanya begini Pak Ustadz. Kan misalnya kita hutang sholat ya Pak Ustadz ya. Karena nggak memungkinkan lah untuk sholat lagi di kendaraan umum gitu di Perancis gitu Ustadz ya. Mau mau gerak juga susah karena kita nempel-nempel sama orang gitu ya Ustadz. Eh, terus nih Ustadz, banyaklah hal. Misalkan waktu saya muda juga mungkin sholat saya bolong-bolong gitu ya Ustadz. Ya nggak tahu lah gitu. Masih muda sih sekarang juga Ustadz. Cuman dulu waktu muda banget gitu. Yang pengen saya tanyakan Ustadz, pada saat kita membayar hutang sholat kita, apakah kita misalkan sholat asar, terus bayar hutang asar lagi, itu cuma satu kali ya Ustadz ya? Nggak boleh asar, terus asarnya 3 kali gitu Ustadz. Nggak boleh ya Ustadz ya? Cuman bayar satu asar, dibayar satu utang asar gitu Ustadz. Gimana jadinya? Nuhun Ustadz. Ya, baik, terima kasih Teh. Terkait dengan utang kodo ini, itu kan jadi sesuai dengan waktunya. Ya, ketika kita punya utang dulu ya untuk jaga-jaga gitu kan, karena ditakutkan masih ada utang. Jadi inti daripada membayar itu kan sebenarnya dengan berbuat kebaikan. Ya, di antara berbuat kebaikan itu amalan adalah sholat. Ya, jadi terkait dengan bayar sholat, khususnya sholat, bisa di waktu itu. Ya, ketika asar berarti asar jadi 2 kali. Ya, dan besok lagi double lagi itu kan. Ya, pokoknya setelah asar bisa asar lagi, dan yang kami tahu memang ada beberapa pendapat, tapi yang sahih itu adalah sesuai dengan waktunya dan 1 kali. Ya, 1 kali. Jadi asar untuk membayar asar lagi, dan ya asar yang besok lagi gitu kan, sesuai dengan waktunya gitu kan. Ya. Jadi kalau asar di waktu asar, kalau maghrib karena memang waktu sholat kan sudah ada waktunya gitu kan, sudah ada waktunya, kecuali bayarnya itu orang eh, tidak sholat karena ketiduran, ya karena ketiduran. Ketika kita tidur, kemudian dari duhur, itu kan dari luhur bangun-bangun isya, itu kan berarti harus sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, harus 4 sholat. Ya itu waktu sholat zuhurnya ya di waktu bangun, ya karena memang dia bangunnya apa eh, sholatnya pas pas bangun, karena tadi tidak tidak ingat gitu kan. Jadi ketika kita sebelum duhur itu
tidur pulas banget karena capek habis habis lebaran gitu kan, bangun-bangun setelah isya gitu kan, berarti lewat zuhur, lewat asar, lewat maghrib, lewat isya, ya sholat yang 4 itu satu waktu gitu kan, ya. Jadi karena sholat orang yang bangun karena tidur itu, ya itu di waktu itu kan sholat. Walaupun tadi sholat duhur kan sudah lewat, waktu sholat asar juga sudah lewat, ya. Jadi tidak tidak nunggu besok lagi. Jadi dia sholatnya eh, langsung gitu kan, ya. Karena waktu sholat bagi dia ya ketika dia bangun. Itu yang eh, kami ketahui. Kalau yang sudah lama ya seperti tadi, jadi sesuai dengan waktu sholatnya. Ya, sholat eh, yang wajib untuk waktu ini, kemudian tambah lagi satu, dan nanti juga maghrib mungkin gitu, isya juga gitu, dan besok lagi. Karena kalau dikumpulkan kan nanti jadi banyak juga, gitu. Ya, kebayar lah insya Allah. Ya, itu kan untuk hati-hati. Baik, Ustadz. Alhamdulillah. Baru tahu, Ustadz. Jadi misalkan saya ketiduran, misalnya saya ketiduran lohor gitu ya, Ustadz ya. Bangun-bangun udah maghrib. Berarti lohornya saya di waktu maghrib itu ya, Ustadz ya. Di waktu maghrib ya. Jadi sholat orang Itu. yang bangun itu ya di waktu bangun gitu. Oh, salah dong ya. Saya malah bayar kodok-kodok gitu kalau misalkan. Oh, gitu ya, Ustadz ya. Baik, baik. Baik, cukup jelas, Ustadz. Cukup tenang sekarang kalau tidur pulas ya udah tidur deh. Ya, Ustadz ya. Baik, sepertinya sudah cukup ya Ustadz ya, waktunya juga. Saya juga sudah mulai kedatangan tamu Ustadz, ada halal bihalal ini di rumah. Jadi Alhamdulillah sudah cukup jelas ya, teteh-teteh semua. Insya Allah ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah banget ya Ustadz, semuanya tadinya sampai cari moderator ya Ustadz ya. Ustadz yang menjadi moderator tadinya Ustadz ya. Tapi Alhamdulillah semua atas izin Allah bisa dilaksanakan semuanya, hal bihalal Alhamdulillah. bisa jalan, pengajian juga tetap jalan. Nah, Alhamdulillah. Baik Ustadz, mangga silakan ditutup dengan kesimpulan dan juga doanya Ustadz. Mangga. Baik, alhamdulillah, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya, kita sampai penghujung. Sekarang musimnya halal bihalal, kita sama-sama saling memaafkan sekali lagi. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memaafkan kita semua dan kita berada dalam maghfirah dan barokah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selamat melanjutkan aktivitas dan juga tetap semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Masih banyak waktu dan kemudian kita tetap optimis dan kita senantiasa berdoa kepada Allah sehingga dimanapun Allah senantiasa menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhuhrina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'iman, hamdan syakiran, hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidan. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اغفر ذنوبنا يا رب، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mangga turun semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai ke penghujung. Teteh-teteh, sekali lagi mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan karena yang sempurna hanya milik Allah. Semoga kajian kita tadi bisa membuat kita semakin istiqomah ya, semangat ya ibu-ibu, teteh-teteh semuanya. Mari kita menutup majelis ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Ustadz Aib atas waktunya dan juga ilmunya. Barakallah. Juga pada teteh-teteh semuanya. Insya Allah kita ketemu Rabu depan. Insya Allah. Allah. Atur nuhun, Wassalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Atur wabarakatuh. nuhun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dini, Pak Ustadz.